Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar membentuk organisasi. Saya ulangi, Allah melalui Al-Quran perintah kepada Rasulullah SAW, di samping perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji umroh, juga perintah agar membentuk organisasi. Namanya umat, apa namanya? Jadi umat organisasi, umat itu. Jadi kita sebagai orang Islam tidak cukup di samping mengamalkan rukun Islam, ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji umroh, dan ibadah-ibadah yang lain, juga kita berkewajiban membangun, memperkuat, memperluas, meningkatkan organisasi besar kita, yaitu namanya umat. Dan terus terang mawon, mboten usah kaget lah, di Quran tidak ada istilah umat Islam, tidak ada. Baca Al-Quran, tidak ada umatan Islamiyah, betul wonten? Atau tidak ada istilah terminologi umatan Arabiyah. Jadi Al-Quran tidak memerintahkan kita agar menjadikan umat kita ini eksklusif sebagai umat agama saja atau umat yang berdasarkan suku mawon. Umat Cirebon nggak ada, umat Islam nggak ada, umat Jawa nggak ada. Yang ada apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi yang diperintah Al-Quran itu, organisasi besar kita itu organisasi yang wasaton, yang modern, tidak cenderung ekstrim kanan dan tidak cenderung ekstrim kiri, tidak tekstual, tidak liberal, tidak jumud, tidak liar, tidak sangat-sangat ketakutan, saking hati-hati sampai was-was, juga tidak sembrono, wasaton. Nah, ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ini, walaupun jumlahnya jumlah khobariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyah, perintah. Bukan hanya berita tapi perintah. Oleh karena itu, perjuangan kita harus bisa membangun ummatan wasata. Untuk mencapai wasatiyatil ummah, tawassutul ummah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita ikuti cara pengkaderannya Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Paham betul, Cung? Paham betul? Supaya kita menjadi ummatan wasaton harus melalui proses pengkaderan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, yatlu alaihim ayati, bisa baca Quran. Percuma ngaku kader aktivis Islam kalau baca Quran pelentang-pelentong, ngaku front pembela Islam tapi baca Quran aja pelentang-pelentong, jihad tapi baca Quran aja gak bisa,
ormas Islam, ormas pejuang Islam, Islam kafah. Dia baca Quran aja, apa tadi? Pelentang. Itu berarti tidak sesuai dengan proses pengkaderan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Maka pengkaderan yang paling benar, pertama harus khatam Al-Quran, harus pandai baca Quran dengan benar, bitajwid. Alhamdulillah pengkaderan dasar ini pengkaderan dasar ini selalu dilakukan oleh pesantren Kempek. Ya, dan pesantren yang lain juga beda-beda dikit nggak apa-apa ya. Babaka juga ada Qurannya, tapi ya beda-beda dikit nggak apa-apa. Malah kadang Kempek keterlaluan, qafnya keterlaluan itu bukan qaf Arab, itu qaf mana entah itu, mustaqim enggak, di Arab nggak ada mustaqim, itu nggak ada. Nusantara ya qaf Nusantara ya. Mustaqim segitu, mustaqim ya salah, mustaqim bukan mustaqim. Nggak, di Arab nggak ada itu. Saya di Arab 14 tahun ya, nggak apa-apa. Jadi pesantren Kempek telah melakukan pengkaderan dasar, pengkaderan pemula ini, yaitu setiap tahun menghasilkan khatimil Quran. Alhamdulillah. Jadi pesantren Kempek ini menjalankan apa, atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Waduh, wali murid bayar pira bagan berkebayar, bayar Kiai Kempek nggak kebayar, berapapun nggak kebayar. Habiskan harta Bapak Ibu wali murid untuk membayar Kiai Kempek yang telah menghatamkan Al-Quran anak panjenengan, habiskan uangnya nggak ternilai, nggak sepadan. Dan Kiai Kempeknya juga nggak cari bayaran kok, tapi nggak nolak. Ya kalau dikirim barang bekas nggak apa-apa, Kiai Kempek dikirim barang bekas nggak apa-apa, mobil bekas nggak apa-apa, nggak usah baru nggak apa-apa, mobil bekas. Bukan hanya membaca, sudah baca pintar, bagus, fasih, bitajwid, bitartil, maka ditingkatkan wa yuzakkihim. Apa yuzakkihim itu? Dasar kedua, kita mempersiapkan kader umat wasaton itu memiliki jiwa yang handal, jiwa yang kuat, jiwa yang an-nufusuz zakiyah, jiwa yang cerdas. Sebelum otak cerdas, sebelum otak berpikir logika, jiwa dulu dibentuk agar jiwanya cerdas, emosinya cerdas. Apa yang cerdas apanya? Emosinya cerdas. Nah, memang nafsu itu isinya ghadabiyah, tapi ghadab itu yang menimbulkan himmah. Dengan nafsu ghadabiyah lahir cita-cita dulu, datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah. Saya ingin jadi ketua umum, saya yang jadi presiden, itu datang dari nafsu ghadabiyah. Ya bagus. Kalau nggak ada nafsu ghadabiyah, kita nggak ada yang ambisi. Jadi ambisi itu boleh, yang tidak boleh ambisius. Paham betul? Cita-cita itu boleh, tapi yang tidak boleh egois, ambisius, pokoknya paling kudu menang dewek gitulah, saya nggak boleh. Jadi wa yuzakkihim, mempersiapkan nufusul khatimul Quran az-zakiyah, agar khatimul Quran ini mempunyai jiwa yang cerdas. Nafsu ghadabiyahnya melahirkan himmah. Melahirkan apa? Cita-cita. Datanya dari nafsu ghadabiyah. Punya cita-cita enggak?
Apa? Jadi apa? Ada yang jadi pilot? Ada yang jadi nakoda, masinis kereta api? Cita-cita jadi Rais Syuriah. Wah, konglomerat. Jenderal, ada enggak? Ngacung penjadi jenderal. Yang jadi jenderal mana siapa? Ngatung. Aduh, kerempeng-kerempeng kayak gitu, peyang-peyang. Pun Kanjeng Nabi piyambak kalau untuk dirinya dihina wa ya'fu an dzambin idza kana fi haqqihi gitu ya. Tapi kalau yang dihina itu hakullah, lam yakum ahadun. Berapa coba? Ya, apal beli. Ya Allah, apal beli. Kalau yang dihina itu agama, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak satupun orang yang berani berdiri atau melihat mukanya Rasulullah. Kalau Rasulullah lagi marah, marahnya kenapa? Yang dihina agama, yang dihina hak, yang dihina masyarakat, yang dihina undang-undang, yang dilecehkan peraturan undang-undang, maka marahnya itu sampai tidak ada orang yang berani melihat mukanya atau berdiri di depannya. Tapi kalau masalah pribadi dihina, beliau sangat pemaaf. Paham betul? Maka seorang yang jiwanya muzakkah tidak boleh ada rasa takut. Ya, kalau jiwa kamu cerdas, tidak ada rasa takut. Ketua Umum PBNU tidak boleh jadi orang penakut. Kalau masih jadi orang penakut, jangan coba-coba ingin jadi ketua NU. Jangan coba-coba. Saya tidak pernah takut dalam membela NU. Enggak pernah takut. Yang selama ini, entah besok, sampai hari ini, saya tidak pernah merasa takut minder kalau membela NU. Membela sekolah, tadinya mau 5 hari kan, saya lawan mati-matian. Enggak takut sedikit pun. Percuma. Siapapun yang jadi ketua NU, cabang atau wilayah, tidak boleh buang rasa takut itu. Kecuali pada istri, nggak apa-apa takut pada istri. Rupanya juga salah rupanya sih. Boleh takut tentang istri. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah itu akan melahirkan al-in'am wal ifdal. Jadi nafsu syahwat itu bagus. Kalau kita arahkan untuk kebaikan, akan mencapai keutamaan, akan mencapai ifdal wal in'am. Ya kaya lah udahlah, kaya udah, gampangannya wis, gampangannya nih. Rumahnya bagus, sedang, mapan, pantes, ada mobil. Ketua PBNU nggak punya mobil yang isin-isinaken lah. Kiai Kempek gak punya mobil yang memalukan, minder nanti. Ketua PBNU harus punya mobil yang bagus. Kiai Kempek harus punya mobil yang bagus. Jangan memalukan, supaya kita dihormati orang. Ini zaman materialis kayak gini. Kecuali macam Gus Dur nggak apa-apa. Beliau sih apa adanya, orang sudah hormat. Kalau kita ini, kalau nggak di backup dengan dressing yang, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, gak dihormati orang. Maka nafsu syahwatiyah kita arahkan untuk mewujudkan apa tadi? Al-ifdal wal in'am. Rumah bagus, mobil bagus, pakaiannya bagus, pantas lah, nggak ngisin-ngisinaken. Ketemu karo bupati dengak, ketemu karo dandim dengak, ketemu karo kapolres, jangan sekali-kali nunduk. Apalagi ketua NU, apalagi pengurus NU, jangan sekali-kali cium tangan bupati, cium tangan dandim dan kapolres.
kotor, cebrek banget katone. Saya tidak pernah cium tangan pada presiden selama hidup saya. Enggak pernah cium tangan menteri atau panglima atau kapolri. Cium tangan Kiai Ma'ruf ya, cium tangan Kiai Maimun ya, cium tangan presiden tidak pernah. Naudzubillah. Awas jangan suka cium tangan apalagi dan ramil. Itu namanya al-ifdal wal wis singkat mawon. Saya bisa baca Quran, memiliki jiwa yang seperti tadi saya katakan tadi, wa yu'allimuhumul kitab. Baru kita memahami isi kandungan konten Al-Quran, terutama Al-Quran. Al-Quran kita pahami kandungannya, kita pahami filosofinya, kita pahami makosidnya, kita pahami ghoyat, bahkan aksol ghoyatnya Al-Quran, yaitu kesimpulannya lah, Al-Quran itu kesimpulannya ghoyat yang paling utama adalah al-akhlaqul karimah, budaya yang mulia. Maka orang yang sudah mengerti isi Al-Quran akan berbudaya, berkepribadian, bermartabat, memiliki jati diri, memiliki prinsip, tidak mudah goyang, tidak mudah kena fitnah, tidak mudah kena rayuan, punya prinsip, tidak bisa ditawar. Kalau menurut saya benar A, menurut saya itu salah la, kalau benar na'am, kalau salah la. Itu prinsip itu. Ini ngomong kayak gini enak ya, ngomongnya enak. Tapi kalau balik ning daerah ya, dijak bupati, dijak camat, kon tanda tangan, tupai amplop, ayo priben, ayo priben, ayo. Ning daerah arti misalkan Dermayu misalkan arep gawe peternakan babi. Misalkan karena cara ekonomis babi menguntungkan daripada ternak sapi, untung ternak babi jauh untungnya ternak babi. Menguntungkan banget. Sekarang ada pemotongan babi. Kalau lamun ente melu setuju kah? Pai 5 juta. Ayo priben. Setuju boleh? Temenan? Anaknya papa durung dikirim ning Pondok Kempek, durung dikirim. Yang menguntungkan lagi kalau ada tempat judi. Oh, menguntungkan sekali. Karena orang judi kan orang gila, orang lagi edan, buang duit di situ. Nah itu pemasukan untuk pemerintahnya luar biasa besar. Hasil dari judi itu polisi dapat, bupati dapat, dandim dapat, pejabat dapat, ente dari majelis ulama. Bagaimana kira-kira? Ini kiai Anda uang dari mana? Ya ini kula ya judi hasilnya kula pajakin judi. Diterima beli. Temenan? Harus kita punya sikap. Itu namanya wa yu'allimuhumul kitab, bisa mewujudkan kepribadian. Kita punya pribadi, eksistensi. Kita harus merasa ada saya tokoh masyarakat, saya ketua NU, saya kiai di desa ini atau di kecamatan ini. Harus punya pribadi. Tidak mudah ditawar, tidak mudah ditakut, nggak mudah digoyang. La yakhafu laumata laim. Tidak boleh takut dengan caci maki. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika dipuji jangan melembung, jangan membusung, megar-megar. Ketika dicaci maki jangan kempes, jangan minder. Tahun 2017 kata pemimpin redaksi.com Metro, namanya Abdul Kohar namanya, pemimpin redaksi.com Metro, tahun 2017 orang yang paling banyak disebut namanya di medsos saya. Setahun lebih dari 300.000 nama saya disebut di medsos, setahun 300.000. Tapi 80% mencaci maki, 20% yang muji-muji lah.
Apa saya takut? Tidak. Apa saya minder? Tidak. Apa saya putus asa? Tidak. Apa saya merinding? Apa saya deg-degan? Apa saya gemeter? Tidak sama sekali. Jangankan masih 80%, 100% semuanya medsos caci maki saya tidak akan likailah tak sau. Begitu pula yang memuji, saya dipuji-puji orang, salaman diambungi, insyaallah banser ngawal. Apa saya sombong terus melembung, mekar? Tidak sama sekali. Saya tetap saya seperti ini. Enggak belembung ketika dipuji-puji, enggak kempes ketika dicaci. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kenapa? Karena yang memuji dan yang mencaci orang yang sama dengan saya atau minimal sebawah saya, malah ngapain terpengaruh. Ini orang sini, ini ada orang 1000 nih, muji saya semua, alah nggak nambahin apa, la yaziduni syai'. Atau seorang segini 1000 orang nih mencaci maki saya semua, la yang kusuminni syai'. Paham nggak? Seorang semeneki nyaci maki saya, tidak kurang apapun diri saya dicaci maki oleh ente ini, atau dipuji oleh ente ini, tidak tambah apapun dalam diri saya. Tapi kalau yang muji itu misalkan Mbah Mun atau Kiai Dimyati Kendal, Apkali Wungu, Kiai Nawis Didogiri, Kiai Lirboyo, muji saya itu baru megar dikit-dikit megar lah. Atau dicaci maki, saya dimarahi Mbah Mun, dimarahi Mbah Dimyati Rois, dimarahi Kiai Nawis Didogiri, Kiai Anwar Mansur, nah itu baru ada sedikit tegan. Maka ente, alas. Nah, sekarang ini pengaruh medsos yang paling banyak pengaruh kepada grassroots. Jadi fitnah, ujaran kebencian, berita bohong, korbannya adalah level bawah. Tugasnya kita, pemerintah dan NU lah semua, bagaimana ke depan membangun middle class, membangun kelas menengah, supaya mayoritas orang Indonesia itu kelas menengah ekonominya, menengah pendidikannya, menengah status sosialnya. Nanti medsos nggak berpengaruh banyak, ya ada sih tapi nanti nggak berpengaruh banyak. Yang berpengaruh medsos ini tukang beca, ya mohon maaf bukan saya menghina, saya nggak menghina kerjaan tukang beca, enggak. Hanya masyarakat kecil, tukang beca nongkrong di warung, wah ini ada Kang Said ini pendukung Ahok, atau dibayar uang 1,5 triliun ini. Ini yang terpengaruh ini. Kelas menengah berpikir dong. Kalau kelas menengah berpikir, isu PBNU digelontori uang 1,5 triliun karena mendukung dibubarkannya HTI. Yang kelas menengah mikir, masa sih kan gitu. Tapi kalau yang rubung-rubung di warung percaya itu. Oleh karena itu jalan yang paling baik atau bagaimana kita menghilangkan itu, bangunlah, ciptakanlah kelas menengah sebanyak-banyaknya. Jadi masyarakat yang paling bagus seperti ketupat, seperti kupat. Kupat itu beriban, ning dhuwur ciut cilik, wong sugih-sugih, wong pinter-pinter, elit sedidik, kecil, paling pinter, yang paling sugih, tapi kelas menengah banyak mayoritas. Kok sing wong sing ngisor, sing melarat-melarat, sing bodoh-bodoh, sing butahur sedidik. Ini paling bagus, pokoknya paling bagus. Sing pinter banget ya sedidik, sing sugih banget ya sedidik, sing goblok banget melarat ya sedidik, sing akeh middle class. Nah ini itu yang bagus. Maka kian sekian ge kayak kukusan sekian sih. Sing pinter, sing sugih sedidik, sing paling akeh malah ning goblok-goblok, melarat-melarat, blow on, miskin-miskin, model ente ya sih model ya. Ini sarapannya semayi ya lah, Sarapannya apa? Pada baik, sini lagi cilik, mangannya semayi. Pada baik, saya benar. Isun, Kangmo, semua. Waktu zaman ibu saya masih hidup, mangannya semayi, botok koncom, paling bagus lah. Pada baik. Cara menurut perhitungan
education, ilmu pendidikan, nggak mungkin cerdas. Saya nggak mungkin cerdas. Pakai semayi, sega goreng, serada mambu, gesek asin, kangkung. Cara perhitungan ilmu pendidikan nggak mungkin cerdas, nggak mungkin. Cerdas harus bergizi. Pagi-pagi harus susu dan telur. Siangnya harus makannya ada daging, ada sayur. Sorenya ikan, ada jusnya tersedia, buah-buahannya nggak kurang. Baru itu cerdas anaknya. Gula-gulaan kayak kamu, alah, masya Allah, kangkung. Segar ada mambu digoreng. Ada mambu is. Toli sega goreng enak, ya lamun sega bagus. Sega bisa ada mambu, ada asam, abet mau bengi, itu sega goreng bagus. Nggak mungkin anak ini dikasih makan sega mambu bisa cerdas. Tapi alhamdulillah ya, berbalik kan apa? Teori itu nggak terbukti, itu salah itu teori itu. Nah, wa yu'allimuhul kitab. Konten ilmu dalam Al-Quran, ya Allah, silakan Anda mau jadi apa di Quran ada. Mau jadi petani di Quran didorong-dorong agar menjadi petani yang bagus. Famshu fi mana huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Famshu fi mana kibya, petani, petambang yang berkaitan dengan bumi. Silakan berkaitan dengan tanaman. Wa ayatul lahul ardul maytuhina min habban. Silakan menjadi pedagang. Ayat-ayat perdagangan. Silakan yang mengelola keuangan. Silakan yang mengelola pendidikan, semua ada dalam Al-Quran. Semua didorong Al-Quran agar kita memahami konten isi kandungan Alkitab yang menjadikan kita berkepribadian. Belum cukup, satu lagi puncaknya, piknya apa? Wal hikmah dan wisdom. Masya Allah. Wal hikmah ini nggak ada di pelajaran, nggak ada di kelas, adanya di apa? Ilqa Rabbani, nafathun raw'iyun, apa? Nafathun nuraniyun, hembusan dari Allah yang bersifat nur kepada hati kita menjadi hikmah, menjadi kearifan. Yang kadang-kadang orang gak begitu pinter tapi arif, bijak, ngerti tentang seluk-beluk rahasia hidup. Ya contoh kitab hikam lah contohnya. Kitab hikam itu Imam Abdullah Iskandarani duduk kitab tasawuf duduk. Kitab tasawuf itu ihya. Risal Kusyariyah itu tasawuf, bicara bab taubah, babul wara, babul zuhud, babul tawakal, babul syukur. Itu nanti kitab tasawuf namanya. Kitab hikam sih itu namanya motivator. Lawan TV siapa nih? Teguh ya, Mario Teguh. Nah itu. Jadi Abdullah Iskandar itu Mario Teguh lah. Itu makanya beliau ya isinya baik, sangat baik isinya. Hikam sangat baik. Isinya itu memberikan dorongan-dorongan melalui relung-relung. Apa relung itu apa? Celah-celah hati kita, jiwa kita, kolbu kita diisi dengan raw'un nuraniyun melalui kitab hikam. Kata-kata mutiara, kata-kata bijak dari orang pujangga, dari seorang wali, dari seorang arif billah, itu namanya hikmah, wisdom. Contohnya kitab hikam lah contohnya. Ya harus apa? Plato juga banyak kata-kata hikmahnya. Homerus, Empedokles, Pitagoras, banyak sekali kata hikmah yang dikutip oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali nggak mengatakan qala Pitagoras, enggak, tapi banyak sekali di Ihya itu ucapannya Pitagoras. Empedokles, hanya Imam Ghazali nggak mengatakan qala Pitagoras, enggak mengatakan begitu Imam Ghazali. Isinya itu padahal dari Hormuz juga banyak. Hormuz, kata-kata Hormuz, ada bukunya membandingkan kalamnya Imam Ghazali dan kalamnya Hormuz, Hermetika. Nah, jadi begini. Orang pintar, orang alim harus mempunyai wisdom. Nanti dia akan menjadi pemimpin yang bijak, akan menjadi tokoh yang bijak. Tidak mudah nafsu marah, tidak mudah terpleset, selalu benar, tepat omongannya, tepat tindakannya, tepat sikapnya. Itu diatur di
Punyai apa? Diatur oleh wisdom, yaitu hembusan dari Allah dalam hatinya seorang yang alim. Tidak semata-mata ilmu yang dipahami secara logik, secara akal, secara mantik, tapi juga melalui nurani, melalui hati yang ada, cahaya yang ada dalam hati. Itu namanya khawatir. Khawatir namanya aide, lintasan. Khawatir ilahiyah, itu lintasan yang datang dari Allah, atau khawatir malakutiyah, atau lintasan yang datang dari malaikat. Nah, adanya di mana? Adanya di hati. Persisnya di mana hatinya? Dzauq, intuisi. Intuisi merupakan media tempat nuzulul khawatir al-ilahiyah wal malakutiyah. Ilahiyah kalau diasah, dipelihara, dipertajam akan menjadi ilham. Ilham dipertajam, diasah, ditingkatkan akan menjadi kasyaf. Kasyaf dipelihara, dipertajam akan menjadi ma'rifat. Seatasnya ma'rifat wahyu, tapi kita nggak boleh bicara wahyu. Udah nggak ada wahyu sudah. Pol ma'rifat, pol udah mentok. Itu dari ilahiyah. Kalau khawatir dari malaikat akan menjadi ilmu, ilmul yaqin. Ya pertama kali sih ilmu dzan, barangkali ilmu dzan, adzan rajih, kemudian ilmul yaqin, kemudian haqqul yaqin dan ainul yaqin. Puncaknya ilmu laduni, itu datang dari malaikat. Yang paling bahaya ide lintasan dari hawa nafsu, khawatir nafsaniyah, namanya hawajis. Ada lagi khawatir syaitoniyah, bisikan syaitan, namanya wasawis. Paham betul? Itu ada di Quran, semua ada ini. Yang saya katakan di Quran semua ada. Yang heran, yang menarik, yang heran, kadang-kadang orang yang mendapatkan khawatir hak ini tidak mesti orang Islam, nggak mesti kiai. Kadang-kadang nggak mesti orang apa ya, orang ya kiai yang abid pun enggak. Kadang-kadang non Muslim juga ada yang bisa mendapat khawatir yang benar. Seorang aktivis politik juga sering yang mendapat khawatir. Yasir Arafat kalau naik mobil tidur, nanti bangun, jangan belok kanan. Ternyata di sana ada bom. Saya lewat ke sana pasti ada bom. Yasir Arafat ceritanya. Waktu di Libanon, setiap jam 8 malam kumpul di rumah tertentu pemimpin-pemimpin Al-Fatah itu. Malam itu Yasir nggak datang, ada bom ledak mati semua. Pernah juga ada rapat, foto bareng, foto dipoto. Kata Yasir, ini jangan-jangan kita ini foto terakhir. Di antara yang foto ini pasti ada yang sudah akan ada, tidak jumpa lagi di pertemuan akan datang. Betul. Seminggu yang akan datang, yang foto tadi hanya beberapa orang yang masih ketemu, yang lainnya sudah pada mati semua. Itu namanya, padahal Yasir Arafat bukan ulama, bukan pegang tasbih madhep ngulon, enggak. Tapi dia sering mendapatkan khawatir malakutiyah lah, kalau enggak ilahiyah malakutiyah. Banyak, hatta orang Hindu, orang Buddha, juga kadang-kadang firasahnya itu benar. Entah gimana tuh, saya juga rahasia Allah dari mana itu. Baru bukan orang mukmin, bukan orang muslim, tapi kadang-kadang mempunyai khawatir kebenaran yang bisa karena gini, teorinya begini, dzauq itu kaca, dzauq itu kayak kaca, semakin kaca itu bersih akan memantul apa yang ada di Lauhul Mahfuz, jadi mantul, jadi tinggal baca dalam khawatir apa yang ada di sana. Nah kalau orang bukan orang Islam, apa ya kaca ya, saya sendiri kadang-kadang kita juga, saya sendiri belum ketemu kenapa orang non muslim juga banyak yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, Pitagoras itu kalau di pinggir pantai nyanyi sambil bawa gitar, burung-burung, ikan-ikan semua datang mendengarkan Pitagoras nyanyi. Itu ada itu cerita begitu. Banyak lagi. Walhasil seorang muslim yang betul-betul sudah siap menerima amanah tugas membangun umat, satu harus apa tadi? Lupa sudah. Satu harus yatlu alaihim ayati. Dua harus jiwanya harus cerdas, wa yuzakkihim. Tiga harus
berilmu, wa yu'allimul kitab. Yang terakhir harus memiliki wisdom wal hikmah, hakim, yang orang yang bijak, yang arif. Itulah. Nah, ini banyak sekali orang yang gini. Ada beberapa kelompok yang qalban wa fikron wa sulukan sama dengan NU. Semua sama kan? Cara berpikir, cara imannya, prinsip akidahnya, cara berpikirnya dan tindakannya sama. Ada yang qalban wa fikron la sulukan. Habib Rizik itu tahlil, ya baca apa Maulid Nabi, ya haul. Habib Rizik itu haul, tahlil, Maulid Nabi, tapi fikrohnya tidak sama dengan fikroh kita Nahdiyah. Imannya sama, qalbannya itu, tapi fikrohnya yang beda. Ada lagi yang qalban wa fikron wa sulukan yang beda. NU garis lurus, itu sulukan beda, itu sulukannya mana? Alaikum bil jamaah wa man syadda finnar di situ. Jadi qalbannya sama, fikrohnya masih fikroh ahli sunnah Nahdiyah, tapi sikap tindakannya wasulukan tidak sesuai dengan yang kita sepakati di muktamar, yang kita sepakati hasil muktamar, yaitu aturan-aturan, anggaran-anggaran, keputusan-keputusan PBNU. Ini kalau tidak sesuai berarti sulukan tidak sama. Yang kita harapkan Anda ini jadi orang NU yang qalban wa fikron wa sulukan. Jangan sampai ada yang, ini saya lihat sendiri di Brebes, ada alumni Kempek di Kempek 10 tahun sekarang jenggotnya panjang, tidak mau tahlil, nggak mau haul bapak, nggak mau. Di desa apa nih? Di Brebes desa apa? Itu bagian Mondokan Lor. Nah, itu 10 tahun yang Kempek. Mondokan Lor bengen. Ya kata Malvia gini kayak. Ya itu sekian sudah di Wahabi, jenggotnya panjang. Itu namanya la fikron wala sulukan. Hanya qalban aja sama dengan kita. Betul nggih? Jadi saya dan Kiai Muh dan Kiai semua Kiai Kempek tidak ridho kepada alumni Kempek yang nanti kalau kelak nanti dewasa keluar dari fikroh Nahdiyah dan suluk Nahdiyin. Ngoten nggih? Kalau mau jadi Wahabi, kalau mau jadi HTI, kalau mau jadi Salafi, apalagi teroris, apalagi, maka dari sekarang saya tidak mengakui Anda santri Kempek. Kiai Kempek tidak akan ridho, Kiai Kempek tidak ridho kalau alumninya ada yang Wahabi, ada HTI, ada yang Salafi, ada yang ya naudzubillah, apalagi teroris, apalagi Wahabi, Salafi aja. Saya atau seluruh keluarga pesan Kempek, pesan Kiai Kempek tidak ridho kalau diantara kamu ada nanti yang menyimpang dari fikrah Nahdiyah dan akidah Nahdiyah dan sulukan Nahdiyah. Ngoten nggih? Pegang itu ya prinsip ya. Silakan jadi apa saja, asal tetap fikrah Nahdiyah wasulukan Nahdiyah. Ngoten nggih? Perilakunya perilaku NU dan cara berpikir NU. Tidak hanya tahlilan tapi juga harus sam'an wa ta'atan, ittiba'an dengan kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama. Begitu ya. Itu namanya betul-betul kader Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Anda semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapatkan kekuatan dari Allah lahir dan batin, mendapatkan dzurriyyah salihah nanti kalau sudah berkeluarga, dan bermanfaat hidupnya fid dunya wal akhirah. Allah azzahum bi'izzik wa nawwirhum binurik wa akrimahum bikaramik. Ya Allah, berilah nur kepada alumni Kempek dengan nurmu, bila kemuliaan dengan kemuliaanmu, bila kehormatan dengan kehormatanmu, bila keagungan bi'azamatik dengan keagunganmu ya Allah. Syukran wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.